آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Taib. Kemarin kita sudah mengambil sedikit dari muqaddimah beliau rahimahullah, di mana beliau membuka kitabnya dengan basmalah. Kemudian alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian ini sebagaimana kita sebutkan dari pengertiannya, bahwasanya dia adalah apa? Sebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Alhamdulillah itu apa? Terus? Iya, dia adalah bentuk pengkhabaran dari mahasinil mahmud, dari kebaikan seorang yang dipuji, tapi bersama ada kecintaan terhadapnya, pengagungan dan pemuliaan terhadap yang dipuji ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Ada berkaitan tentang apa? Iya, berkaitan tentang sifatnya, zatnya, perbuatannya, nama-namanya. Iya, seperti Allah Subhanahu wa taala firman, alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Kemudian yang kedua, iya, terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, diberi anak, ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki, ada pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan kesyukuran apa? Bagus, kalau mau menjawab angkat tangan. Itu supaya jelas, ini tahu, ini tidak. Iya. Lumayan kalau satu pertanyaan yang angkat tangan 20 orang. Itu sudah. Jadi bagaimana kita membedakan antara alhamd dengan asyukur? Terus? Iya, jadi alham itu lebih umum dari sisi berkaitan tentang adanya nikmat atau tidaknya. Dan kesyukuran ini lebih khusus berkaitan tentang adanya nikmat. Iya, ini satu sisi. Kemudian rahmat. Iya, berkaitan tentang alat. Iya, alatnya ini syukur lebih umum karena mencakup 3, lisan, hati dan anggota tubuh. Iya, adapun alham ini cuma 2 hal, dengan lisan dan hati, dengan lisan dan hati. Taib. Kata beliau, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dinil haqq, apa maknanya di sini disebutkan Ibnu Taimiyah? Dinil haqq, amalan soleh. Terus ad-dinul haqq, ad-din wal haqq, amalan soleh itu apa? Iya, makna dari dinul haq disebutkan Ibnu Taimiyah di sini. Apa maknanya?
ad-din wal haq. Yang kita catat kemarin. Saya tidak tanya secara umum ya. Antum tidak disuruh, bukan kuis ini. Yang kita pelajari. Kalau antum jawab dari pemikirannya antum itu tidak ada masalah. Cuman kita ini belajar, ada patokan kita di mana kita bertanya, jawabannya di mana. Ad-din al-haq. Arif. Ad-din itu apa? Agama yang benar. Kalau al-haq sama. Dikatakan ini idhofah apa? Sifat ila al-mawsuf ila sifatihi. Al-mawsuf ila sifati ad-din al-haq. Dikatakan ad-din al-haq. Jadi kandungan di situ alif lam ya. Idhofah ad-din al-haq bil huda wa din al-haq. Kalau huda ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda wa dinil haq. Baik. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Qala rahimahullahu taala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ini dihafal ya? Kita belum setoran dulu karena masih sedikit. Kesimutkin dulu. Kata beliau, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada syarikat untuknya. Pengakuan dengannya dan pengesahan. Jadi beliau di sini bersyahadat, mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan syahadat itu adalah pengkhibaran atau pengkhabaran dengan sesuatu dari ilmu, dengan sesuatu tersebut. Jadi ketika dia mengkhabarkan, apa yang dikhabarkan ini itu ada ilmu dengannya, dia tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Jadi mereka bersyahadat dalam keadaan dia tahu apa yang disyahadati ini, apa yang disyahadati. Jadi dikatakan pengkhabaran dengan sesuatu, dengan adanya ilmu dengan sesuatu tersebut, bersama adanya keyakinan akan benarnya hal tersebut dan tetapnya hal tersebut. Diikutkan dengan apa? Keyakinan dalam hati. Keyakinan di dalam hati. Supaya tidak seperti syahadat dari kaum munafikin. Ya kan? Syahadat itu dikatakan ikhbarun bisyai', pengkhabaran dengan sesuatu, an ilmin bihi. Dengan adanya ilmu pada sesuatu tersebut, dia tahu. Jadi ikhbarun bisyai' an ilmin bihi ma'atiqadi sihhatihi wa thubutihi. Bersamaan dia yakini akan kebenarannya dan tetapnya hal tersebut, apa yang dia persaksikan itu. Jadi harus ada keyakinan dalam hati dari apa yang dipersaksikan, apa yang dipersaksikan. Nanti pembahasan syahadah ini banyak ya, dijelaskan di beberapa kitab. Dari makna syahadat itu ada di kitab-kitab panjang. Saya dapati di syarah dari Tahawi ya, Ibn Abil Iz rahimahullah, dia bahas panjang tentang syahadat, makna syahadat ini apa, dengan beberapa ucapan dari para ulama.
Iya, kita sekedar mengkhabarkan dari makna saja ya. Kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah. Iya, syahadat selesai kita jelaskan. Yang kedua, yang dipersaksikan ini adalah la ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah ini ada beberapa yang kita perlu ketahui dalam mengetahui makna la ilaha illallah. Yang pertama, dari makna ilah itu sendiri. Iya, makna ilah itu sendiri. Jadi ilah itu sisi ahli sunnah wal jamaah bermakna apa? Al-ma'bud, al-ma'luh. Itu ilah yang disembah, yang disembah. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilah huwal ma'bud al-muta'. Al-ilah itu yang disembah dan ditaati, itu ilah. Ini dari sisi penafsiran ahli sunnah wal jamaah tentang ilah. Karena ada penafsiran yang lain ya, banyak. Iya, kita ambil dari penafsiran ahli sunnah wal jamaah. Ada yang menafsirkan ilah itu dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, la khaliqa. Iya. La qadirah 'ala al-ikhtira'. Iya. La hakim. Banyak dari penafsiran apa? Ilah. Tapi di sisi ahli sunnah wal jamaah, ilah itu apa? Al-ma'bud, al-ma'luh. Iya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui adalah lafaz dari Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah. Iya. Lafzul jalalah ini sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu dalam dinukil oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dikatakan Allah dzul uluhiyah. Allah itu pemilik dari uluhiyah dan al-ubudiyah. Iya, penghambaan. Ala khalqihi ajma'in, terhadap makhluknya seluruhnya. Jadi Allah, nama dari Allah Subhanahu wa taala dikatakan dzul uluhiyah wal ubudiyah. Pemilik dari penyembahan, penghambaan terhadap seluruh makhluknya, seluruhnya. Jadi kita sudah tahu makna ilah. Kemudian Allah. Yang terakhir yang harus kita ketahui, bagaimana kita supaya kita mengenal makna la ilaha illallah itu adalah iya, penakdirannya dari kalimat ini. Iya, dari sisi yang ditakdirkan. Yang ditakdirkan habis itu khobar yang dihapus. Iya, sudah belajar bahasa Arab toh, nahwu toh, tahu itu khobar apa? Iya, jadi ada khobar yang dihapus. Ada khobar yang dihapus dalam kalimat ini. Dari sisi ahli sunnah wal jamaah, iya, takdirnya dikatakan la ilaha haqqun. Iya, ini kalimat hak. Itu yang dihapus. Jadi takdirnya la ilaha haqqun illallah. Jadi kalau kita maknakan ilah, ma'bud, jadi mananya apa? La ma'budah haqqun atau bihaqqin illallah. Iya, illallah. Ini sebagaimana diambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala firman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, dialah yang berhak dalam sembahan. Dan apa yang disembah selain Allah itu adalah sembahan yang batil. Jadi ayat ini menafsirkan dari apa yang disembunyikan dari khobar ini dalam kalimat la ilaha illallah.
penafsiran seperti ini itu penafsiran yang jelas yang mengangkat iskal. Iya, mengangkat apa? Iskal. Iskalnya apa? Karena kita ketahui banyak sembahan. Ya kan? Banyak sesembahan. Banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah malaikat. Iya, ini semua apa? Hah? Iya, ma'bud. Sembahan. Sembahan. Iya. Jadi kalau kita katakan la ma'buda tanpa ditakdirkan, berarti menunjukkan semua yang disembah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi tidak salah kalau dikatakan sembah Allah. Iya, kami menyembah Allah. Karena sembahan itu semua Allah. Dengan tafsiran apa? Kalimat la ilallah itu seperti ditafsirkan la ma'buda illallah. Kalau istilahnya sekarang apa? Bahasa Indonesianya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, tidak ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Berarti semua Tuhan itu Allah. Iya, jadi perlu kita takdirkan dan sangat ini sesuai dengan jalan dari Al-Qur'an. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Jadi terangkat dari iskal tersebut. Jadi tiga hal ya. Pertama dari makna ibadah atau ilah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lafzul jalalah itu dzul uluhiyah, kemudian dari takdirnya apa yang tafsir dari la ilaha illallah, ada yang disembunyikan dari khobarnya. Nah, itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Dengan tiga ini tahu makna dari apa? La ilaha illallah. Iya, la ilaha illallah. Di samping itu dari sisi makna la ilaha illallah itu terkandung padanya isbat wan nafi. Iya, isbat wan nafi. Dari dua hal ini isbat dan nafi itu dikuatkan oleh kalimat setelahnya. Kata beliau, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi wahdahu ini taukid. Taukid untuk apa? Isbat. Iya. Isbat, yaitu Allah. Ditetapkan, penetapan. Wahdah. Ini taukid dari sisi makna. Bedakan ya. Taukid dari sisi apa? Makna. Kalau dari sisi i'rab dia hal. Dibedakan. Hah? Jadi wahdah ini taukid untuk penetapan. Tapi taukid secara makna. Jangan berbicara i'rab. Kalau i'rab ini dia hal karena datang setelah ma'rifah. Ahsan. Kemudian yang kedua ucapannya la syarikalah. Ini juga taukid. Iya, penguat untuk yang dinafikan. Untuk penafian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia semata yang disembah. Iya, dan tidak ada syarikat untuknya seorang pun dari makhluknya, tidak ada. Jadi ini makna dari ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian iqraran bihi wa tauhida. Iya. Dengan pengakuan dan pengesahan. Iya, pengakuan dan pengesahan. Ini juga dikatakan apa? Masdar. Iya. Datang dalam menguatkan apa? Syahadat tersebut. Iya, persaksian. Saya sudah katakan tadi. Apa tadi persaksian? Hah? Syahadah. Apa tadi syahadah? Mananya? Iya, ma'itiqadi sihhatihi wa thubutihi. Perhatikan. Iya, ini makna syahadat. Kemudian didatangkan apa? Iqrar. Iqrar ini taukid dari syahadat tersebut. Jadi pengakuan dalam hati dengan
apa yang dipersaksikan ini, bahwasanya tidak ada yang sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Tauhid. Bentuk apa? Penghambaan, pengesahan atau pengesahan. Ini makna dari ucapan beliau rahimahullahu taala, dari ucapan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Kemudian kata beliau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya, syahadat sudah kita jelaskan tadi ya. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Muhammad nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian disifati abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Ini dua kalimat membantah dua kelompok. Iya. Membantah dua kelompok. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dikatakan abdun fala yu'bad. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Jadi dia dikatakan hamba, iya, dan jangan disembah karena dia seorang hamba. Dikatakan rasul, jangan didustai karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang darinya itu semuanya benar. Iya, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan abdun fala yu'bad, ini membantah siapa? Orang-orang sufi. Orang sufi itu banyak yang menyembah. Iya, bagaimana mereka bertawassul kepada Nabi SAW. Iya. Kemudian dikatakan apa? Rasul ini fala yukadzab. Ini membantah dari orang-orang kafir atau orang Yahudi yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Waraqah bin Naufal ya. Bagaimana dalam kitabnya ditahu bahwasanya akan ada datang pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat sebagai rasul, dibenarkan. Iya. Bagaimana dalam ayat apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka tahu Nabi Muhammad SAW, pengutusan Nabi SAW, diangkat, pengangkatan sebagai rasul, sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Bagaimana modelnya? Jelas dalam kitab-kitab mereka bahwasanya akan datang seorang rasul. Iya, akan datang seorang rasul. Dan mereka apa? Dustakan. Jadi dua kalimat ini membantah dari al-gulu, orang yang gulu terhadap Rasulullah SAW. Dia seorang hamba, kemudian diangkat menjadi ilah, dijadikan sebagai ilah. Ini gulu. Dan membantah orang-orang yang jafa, orang-orang yang bermudah-mudahan atau bergampangan sampai mendustakan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Iya. Salatullah, iya, alaihi. Jadi ini berkaitan tentang salatullah. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi salatullah itu ada dua. Ada yang umum, masuk juga padanya apa? Kaum mukminin seluruhnya. Kaum mukminin seluruhnya. Ini yang pertama. Dan salawat itu atau salat secara umum adalah doa. Iya. Doa sebagaimana dalam ayat ya. Shalli alaihim fa inna salataka sakanun lahum. Dikatakan salat, salat maksudnya apa? Doa, bukan salat sujud depannya, enggak. Doa. Iya, doa. Ini secara bahasa atau bentuknya apa? At-tabrik, bentuk pemberkahan. Bentuk pemberkahan. Jadi katakan salatullah itu ada dua, ada umum mencakup siapa? Para nabi dan para rasulnya dan selainnya dari kaum mukminin.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Di surah Al-Ahzab dikatakan huwallazi yusalli 'alaikum, dialah Allah Subhanahu wa taala yang salawat kepada kalian dan malaikatnya, mengeluarkan kalian dari kegelapan, memberikan kalian petunjuk, cahaya di atas keimanan. Kemudian sebagaimana juga datang dalam hadis, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berdoa untuk diberikan salawat kepada Abi Aufa, keluarga dari Abi Aufa. Yang kedua khusus, ini khusus pada Nabi SAW, khusus terhadap Nabi SAW. Kalau salatullah terhadap kaum mukminin seluruhnya, tidak terkhusus pada Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra. Disebutkan Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dalam sahihnya, dalam syarahnya Sahih Muslim, dikatakan makna dari salatullah di sini, salat kepada kaum mukminin adalah rahmatnya, keberkahannya. Ini salat untuk salawatullah terhadap seluruh makhluknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari salatullah kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini ada yang menafsirkan juga maknanya sama, rahmat. Ada yang menafsirkan sebagai ampunan. Ada yang menafsirkan sebagai pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ini sebagaimana dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq, maksudnya digugurkan dari awal-awal dari sanadnya. Kemudian disebutkan dari Abu Aliyah, kata Nabi SAW, atau berkata Abu Aliyah, dikatakan salatullah ala rasulihi sana'u alaihi indal malaikah. Pujian atau salatullah terhadap rasulnya ini adalah pujiannya di sisi malaikatnya. Pujiannya di mana? Di sisi malaikatnya. Jadi ini makna dari salatullah terhadap makhluknya secara umum dan orang-orang yang beriman, dan secara khusus terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada salat al-malaikah, kepada anak Adam. Ini apa? Bermakna al-istighfar. Dari ucapan yang terkenal, maknanya apa? Istighfar lahum. Ada salawatnya malaikat terhadap kaum mukminin dalam ayat, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Yang bersalawat kepada kalian dan malaikatnya. Jadi maknanya bermakna apa? Istighfar. Kemudian dari anak Adam ke anak Adam, ada kan? Bermakna doa. Jadi tiga salat. Salatullah, salatul malaikah, dan salat al-adamiyin, manusia kepada manusia yang lain. Bermakna apa? Doa, bermakna doa. Kenapa ya? Cepat sekali. Cepat sekali. Kita sengaja memang memberikan bentuk-bentuk faedah, karena kalau kita masuk langsung intinya, cepat selesai. Waktu masih panjang ya, mumpung toh kita
Iya, yang tersimpan alhamdulillah, yang tidak ulang lagi. Hah? Iya. Hah? Apanya? Hah? Salatullah. Iya, ini kemudian salatul malaika, kemudian salat al-adamiyyin. Salatullah terbagi dua. Kemudian salatul malaika bermakna istighfar lahum. Ini linnas, untuk manusia. Dan salat adamiyyin bermakna doa, bermakna doa. Iya, kembali ke makna yang apa? Secara bahasa ya. Sholli alaihim fa inna salataka sakanul lahum. Nah, ini salawatnya siapa ini? Ya, Nabi Muhammad SAW, adamin ya. Iya, kepada manusia yang lainnya. Kemudian kata beliau wa ala alihi. Ini ali sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Hah? Iya, ali di sini karena dia bersendirian, biasanya disebutkan wa ala alihi wa ashabihi, ya kan? Ada lagi satu, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu ada 3. Wa ala alihi 1. Kadang wa ala alihi wa ashabihi 2. Ada lagi satu, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. 3. Kalau disebutkan 1, itu mencakup 3 tersebut. Mencakup keluarga Nabi SAW, mencakup sahabat Nabi SAW, mencakup siapa saja yang mengikuti di atas kebaikan. Jadi karena dia disebutkan bersendirian, mencakup 3 hal. Paham? Kalau mencakup 2 saja, wa ala alihi wa sahbihi. 2. Wa ala alihi wa sahbihi. Kalau alihi mencakup cuma 2, keluarga beliau dan para pengikutnya. Wa sahbihi terkhusus para sahabatnya. Masuk juga siapa? Hah? Iya, istri-istri beliau. Jadi para pengikut Nabi SAW, iya, mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya dengan pengikutan yang baik, itu masuk di kalimat alihi. Hah? Kalau disebutkan cuma alihi wa ashabihi, alihi wa ashabihi. Kalau sahabat jelas, ya kan? Para sahabat Nabi SAW, termasuk juga siapa? Istri Nabi. Sekarang mana pengikutnya? Masuk di kalimat ali. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada Ali Imran, Ali Fir'aun. Iya, apa keluarganya Fir'aun saja? Yang tenggelamkan di Laut Merah sana. Hah? Iya. Semua dari bala tentaranya itu termasuk dari Ali, pengikutnya. Kemudian terakhir, nah kalau ini jelas, alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Alihi masuk, nah ini keluarganya. Sahabat seluruhnya. Wa man tabi'ahum, siapa yang datang setelah sahabat. Hah? Penyebutannya. Kalau alihi mencakup 3. Iya, tanpa dipisah-pisahkan. Kalau yang terakhir disebutkan 3 langsung. Makna terkhusus. Istilahnya apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ahsan. Kemudian kata beliau wasallama taslima. Iya, ini salam masdarnya taslima, bermakna doa, keselamatan dari kejelekan-kejelekan. Keselamatan dari kejelekan-kejelekan. Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah,
hakikat dari salama itu, hakikat dari salam itu al-bara'ah wal khulus wan najah minasyarri wal aib. Dikatakan perlepasan, pembersihan dan penyelamatan dari kejelekan dan aib. Itu dikatakan apa? Salam. Dikatakan assalamualaikum. Itu doa luar biasa. Antum kalau ketemu di sini bersalam. Assalamualaikum. Itu doa. Doa kepada saudara kalian. Dijauhkan dari kejelekan-kejelekan, dibersihkan dari kejelekan dan aib, diselamatkan dari kejelekan-kejelekan. Itu doa. Iya kan? Kata Nabi SAW, Absyus salam. Sebarkan apa? Tebarkan salam. Tebarkan salam. Wa sallama tasliman mazida. Ini taukid, ditambahkan dari salat dan keselamatan tersebut. Keselamatan tersebut. Kata beliau, jam berapa duhur? Lihat 10 13. Baik, kita selesaikan satu paragraf lagi. Kata beliau, amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah. Setelah mulai masuk beliau dari apa yang ingin ditulis kepada orang yang meminta dituliskan, diberikan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, amma ba'd. Ini amma ba'd, ini yang datang yang masyhur dalam nusus. Amma ba'd, ada lafaz lain ditambah, dikatakan summa amma ba'd. Ada yang mengatakan boleh saja disebutkan summa amma ba'd, tapi disebutkan dalam khutbah. Adapun dalam khutbatul hajah, khutbah dalam pembukaan dalam khotib ini, itu jangan diikutkan kata summa. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dia sesuai nas. Itu dengan tauqifiyah. Dikatakan khutbatul hajah itu tauqifiyah, datang dengan lafadznya, iya kan? Tidak ditambah dan tidak dikurangi. Tapi sebagian dari ulama ada yang membolehkan karena itu bentuk muqaddimah saja. Muqaddimah. Adapun kalau dia mengatakan sesuai dengan penyebutan Nabi SAW, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi ila akhir, amma ba'd. Maka ini disebutkan apa? Sesuai dengan bagaimana ucapan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW. Karena terkadang kalau dia berkhutbah ada yang menambah summa amma ba'd. Kan? Summa amma ba'd. Summa amma ba'd. Jadi dikatakan bentuknya kalau amma ba'd itu apa yang datang setelahnya diikatkan dengan apa? Fa. Dikatakan fa rabithah. Ini fa mengikat antara fi'il syarat dengan jawab syarat. Sudah pernah dengar? Jadi katakan amma ba'du fa. Itu banyak-banyaknya, bahkan disebutkan wajib didatangkan fa sebagai pengikat antara amma ba'd dengan kalimat setelahnya. Jadi kan amma ba'd ini pemisah antara muqaddimah dengan al-maudu'. Bentuk tanda artinya berpindahnya dari muqaddimah ke pembahasan. Itu kalimat amma ba'd. Bentuk pemindahan. Jadi kalau ada kata amma ba'd itu berarti sudah masuk dalam kandungan dari apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan dari kandungan buku atau pembicaraan yang ingin kita bicarakan. Jadi takdirnya kalau dikatakan
mahma yakun min syai'in ba'du fa kada wa kada. Jadi apa dari sesuatu itu maka ini dan ini. Jadi perhatikannya ada fa-nya. Dikatakan wujuban. Tahu maksudnya wujuban? Hah? Harus ada, tidak boleh tidak. Kalau tidak ada, misalnya antum melihat amma ba'du hada tidak ada. Kata para disebutkan oleh apa? Ini dari madhab al-Basriyin. Dikatakan fa rabito wajib. Kalau tidak ada, takdirkan. Takdirkan. Jadi kalau amma ba'd hada. Tidak ada fa-nya toh? Iya. Al-Basri dikatakan itu ada, cuma tersembunyi, ditakdirkan. Fa hada. Adapun kufyun itu tidak ada. Dikatakan jaizah. Tahu jaizah? Boleh ada, boleh tidak. Iya. Boleh ada, boleh tidak. Ini ada dalam syair. Syahidnya ini syahid dari Al-Kufyun. Tidak bisa saya datangkan. Saya cuma bisa datangkan jawaban syaratnya. Siapa yang ingat di lafaz jawaban syarat itu Allahu yashkuru? Siapa yang sudah belajar Alfiyah? Antum? Ada. Astagfirullah. Iya, tapi yang terpenting itu ya. Itu ciri-ciri dari amma ba'd. Ciri-ciri dari amma ba'd dia fi'il syarat. Jawabannya datang setelahnya, diikat dengan fa rabithah. Fa rabithah. Dan nanti kalau antum belajar nanti pelajaran bahasanya antum tinggi, antum tahu kapan didatangkan rabithah dan kapan tidak didatangkan. Iya. Kapan wajib didatangkan? Wajib didatangkan. Ada tempat-tempatnya. Di antaranya ada dia harus jumlah ismiyatun talabiyatun dan seterusnya dari taib. Kata beliau fahada, jadi selesai ya, amma ba'd. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Ini isyarat kemana ini? Ini ada dua ya, isyarat itu kalau dari sisi penamaan itu isyarat kepada apa yang telah berlalu, sudah nampak, terlihat, ya kan? Antum katakan ini jelas atau tidak? Kul hadhihi sabili, jelas, inilah jalanku, jelas, nampak, iya, tidak samar, tidak terlihat, tidak samar. Katakan ada, antum lihat? Ada, iya. Dikatakan hada, itu dikatakan isyarat, sesuatu yang terlihat. Sekarang dikatakan hada. Iya. Ini kemana? Kemana? Perhatikan. Ini ada dua. Dikatakan ila syai' mustaqbal, kepada sesuatu yang akan datang. Dipergunakan ini. Yang mana? Apa yang akan dituliskan oleh musannif rahimahullah tentang akidah, dari buku ini tentang akidah wasithiyah. Dikatakan hada, kandungan ini, kitabnya ini tentang sifat, tentang ini. Hada i'tiqad al-firqatin najiyah, kelompok yang selamat. Yang mana hada ini? Itu kandungan buku semua itu. Dari situ semuanya sampai akhir. Sesuatu yang iya. Ketika Syekh dikatakan hada, sudah tertulis atau belum? Tertulis atau belum? Ketika dikatakan amma ba'du hada, belum, berarti sesuatu yang akan datang. Ini yang pertama. Atau hada ini kembali ke apa yang ada dalam pikiran Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Belum ditulis, tapi
Sudah ada di pikirannya. Hada, ini di pikiranku ini. Perhatikan. Saya sudah sebutkan kemarin toh, bagaimana pujian dari Syekh Ibnu Taimiyah. Dikatakan Ibnu Taimiyah itu disebutkan ilmunya itu seperti depan matanya. Terserah dia mau ambil apa, diambil. Mau tinggalkan dengan. Mau fan apa? Kayak kita punya maktabah, mau buka ini, buka itu. Bahkan kalah lagi kita, mungkin kita baru cari 1 jam baru dapat. Kalau Ibnu Taimiyah tidak. Apa yang diinginkan darimu, dia datangkan. Saya mau tulis ini. Bagaimana kedalaman dan keluasan ilmu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Saya sudah sampaikan kemarin dari pujian dari beberapa muridnya dan selainnya dari para ulama. Ibnu Taimiyah itu seakan-akan disebutkan ilmunya itu depan matanya. Terserah dia mau ambil apa, dia mau tulis, dia mau sampaikan, dia mau ceramah, dia mau terserah. Terserah. Dia mau tinggalkan apa saja, tinggalkan. Saya tidak mau ambil ini, saya tidak mau ambil itu. Ini dari bagaimana kedalaman ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seperti ini dikatakan fahada. Belum ditulis, tapi sudah ada di pikirannya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hada ini kembali ke 2 hal. Pertama, sesuatu yang akan datang, belum tertulis. Belum terencanakan. Atau kembali ke pikirannya, dan ini yang paling dekat. Ila zihni, kembali ke apa yang ada di otaknya itu. Tinggal dikeluarkan. Baca Mi. Perhatikan hada ini. Kalau dikata isyarat kan, hada. Kalau saya tunjuk hada, terlihat. Bisa saya itu hada. Bisa antum saya katakan hada baru tidak ada? Tidak ada. Namanya isyarat itu sesuatu yang ada, jelas. Makanya kata Allah SWT, qul hadihi sabili. Kata Muhammad, ini jalanku, jelas. Jelas nasnya, jelas datangnya dari mana, jelas bagaimana ini lurusnya ini, terangnya ini. Dikatakan lailuha kanahariha. Dikatakan malamnya ini seperti siangnya. Apa artinya? Jelas. Diterangi matahari, jelas. Tapi pada sesuatu yang terlihat, kalau dikatakan hada. Ini, ya kan? Itu faedahnya kalau hada. Sekarang kata beliau hada. Ini kembali kemana? Kalau dikatakan terlihat, mana yang terlihat? Dari ucapannya beliau ini disyaratkan kemana? Ini ada 2 hal. Dikatakan kembali ke sesuatu yang akan datang. Berarti boleh kalau dikatakan isyarat itu pada sesuatu yang tidak terlihat, nanti akan diperlihatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali ke pemikirannya. Sudah ada tapi di sini dia tinggal dikeluarkan. Sudah ada. Dikatakan ini sudah dari awal sampai akhir sudah lengkap. Ini tinggal dicatat. Kalau yang tadi kembali sesuatu yang akan datang, belum tersusun tapi baru akan dirancang. Ini, ini. Dan ini yang kedua atau yang kembali ke zihin itu yang benar. Maksudnya itu yang dekat. Mana dalilnya? Syekh Ibnu Taimiyah menulis kitab ini berapa jam? Cepat, dari pada asar sampai sebelum maghrib. Berarti tidak butuh apa? Dipikir lagi, cari buku lagi, bahas. Itu menunjukkan apa? Hada ini kembali ke pemikirannya, sudah ada, tinggal di garis, selesai. Kenapa garu-garu? Paham nih? Nah ini bentuk dari hada, bentuk kalimat hada.
Itu pada asalnya. Dikatakan hada itu sesuatu yang harus terlihat, jelas. Tidak bisa baru dicari mana-mana. Itu asalnya. Makanya dikatakan di sini ada dua. Ada yang mengatakan ila syai' mustaqbal, dipakai untuk sesuatu yang akan datang. Ada yang mengatakan ila dzihn. Ada, cuman belum dikeluarkan. Ini yang paling dekat. Dikatakan ini yang paling benar dari hada ini, isyaratnya kembali kemana? Ke pemikiran. Dengan dalil tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan pujian dari para ulama bahwasanya ilmuhu ka'annahu baina 'ainai, di depan matanya, tinggal ambil, ya'khudhu ma syaa' wa yaruddu ma yasha'. Dikatakan mengambil apa yang dia mau, dia tahan apa yang dia mau. Dalil kedua dari penulisan beliau ini, dia tulis berapa? Cuma berapa jam? Mungkin tidak sampai 2 jam, dari ba'da asar sampai sebelum maghrib. Sampai disyarah setebal ini. Lihat kalimatnya beliau, bagaimana dalamnya itu, kan? Tidak perlu saya mau ambil kalimat ini, cari dulu kola. Tidak ada, keluarkan ayat mau saja. Ini dikatakan oleh karena itu, kita tutup. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya ini tak sedikit pun diambil dari pemikirannya. Artinya apa? Min tilqa'i nafsi, tidak ada. Semua itu ada sandarannya, Al-Quran dan Sunnah, ucapan para sahabat, pemahaman para sahabat, tidak ada. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dari Majmu' Fatawa, dia katakan seandainya saya tahu, saya dengar Imam Ahmad dia bilang saya ambil akidah ini dari diri saya tidak menerima, saya buang ucapannya. Perhatikan, dikatakan jadi orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah, kenapa kita melihat dari kalam-kalam Ibnu Taimiyah? Banyak ulama sebelumnya, kenapa cuma ini? Kenapa cuma sandarannya Ibnu Taimiyah? Berarti taklid pada Ibnu Taimiyah. Ta'assub pada Ibnu Taimiyah? Dikatakan tidak. Selama sandarannya jelas, Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita tidak? Ini namanya ittiba', bukan taklid. Ini namanya ittiba', karena jelas dari mana datangnya. Jelas dari mana. Hatta dari Imam 4, tidak ada yang katakan ambil ucapanku, mau salah mau benar, ambil. Tidak ada. Bahkan dia katakan apa yang benar sesuai dengan dalil, jelas, ambil. Dan apa yang berselisih, jangan sekali-kali kamu ambil ucapanku, buang. Buang, tidak ada gunanya. Buang, tidak ada gunanya. Jadi jelas Ibnu Taimiyah rahimahullah itu ada yang mengatakan bahwasanya berkata dari ucapannya, jelas dari ucapannya, tapi sandarannya jelas. Jadi apa yang datang di sini dikatakan seandainya saya tahu, saya dengar sedikit saja dari ucapannya Muhammad bahwasanya keluar dari ucapannya tentang akidah, tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah, keluar dari pemahamannya, maka saya tidak akan menerimanya, saya buang. Menunjukkan apa? Ibnu Taimiyah itu tidak sembarang juga diambil. Tidak sembarang juga diambil. Jelas sandarannya Al-Quran dan Sunnah dan kembali kepada pemahaman as-salaf. Ini terakhir penting. Ini ada karena ada sebagian dari syubhat dikatakan kenapa antum berselisih, sama-sama Al-Quran, sama-sama hadis. Ada seperti itu. Antum Al-Quran, antum jual Quran, antum hadis. Terus kenapa berselisih? Apa yang membedakan? Sama-sama datang dari Allah, sama-sama keluar dari ucapan Rasulullah SAW, sama-sama sahih. Terus kenapa berselisih? Dia tinggalkan satu apa? Pemahaman dari as-salaf, jalan memahami dalil dari as-salaf. Dia ukur dengan akalnya sendiri. Laisa kamitslihi syai', ini dalilnya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Betul Allah tidak punya tangan. Nama dalilnya laisa kamitslihi syai'. Cocok tidak? Allah tidak memiliki tangan. Kalau punya tangan berarti sama manusia. Allah tidak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Hal ta'lamu samia? Berarti tidak ada tangannya. Allah tidak punya tangan. Kenapa? Kalau kita tetapkan tangan, berarti semisal dengan manusia. Sedangkan Allah firman, laisa kamitslihi syai'. Jadi bagaimana?
Jadi Allah tidak punya tangan? Hah? Salah. Dua kesalahan. Pertama dia potong ayat. Iya, laisa kamitslihi syai'. Itu terus. Tidak mau diambil setelahnya. Wa huwas samiul basir. Tidak mau. Kenapa? Kalau penetapan. Ini mau deh. Iya. Hah? Itu pertama. Yang kedua, dia ukur dengan akalnya. Iya. Di mana ada sahabat bawa ini ayat Allah tidak punya tangan? Hah? Bagaimana dia mau tabrakan ini? Bal yadahu mabsuutatan. Dia tabrakan laisa kamitslihi. Tidak ada. Dia terima ini, dia terima ini. Bagaimana pemahamannya? Ya tangan-tangan. Allah memiliki tangan, manusia punya tangan, tapi hakikatnya berbeda. Sesuai dengan kebesaran kekuasaan Allah, manusia sesuai dengan kekurangannya, pendek, hitam, apa semua. Allah sesuai dengan kalau dia tidak tetapkan tangan untuk Allah sesuai dengan keagungannya, berarti dia tidak mengagungkan Allah. Tidak ada. Bagaimana cara dia agungkan Allah? Sedangkan dia tangan saya ditolak. Dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi ini perlu dibawa dari pemahaman salaf. Ini 3. Saya pernah ditanya begitu. Pernah ditanya, antum punya dalil? Punya dalil. Terus kenapa berbeda? Saya katakan sebenarnya tidak berbeda, dalilnya sama. Cuma cara memahaminya yang beda. Ada yang memahami dari otaknya, otaknya tidak tahu di mana. Dia sudah mau samakan dengan otak-otaknya para imam. Ini dia, atau dia ikuti dari ucapan-ucapan para ahli bid'ah. Ini kekeliruan. Disebutkan para penyair apa? Kullu khairin fattiba'u man salaf wa kullu syarrin fabtida'u man khalaf. Setiap kebaikan itu dengan mengikuti para salaf, dan seluruh kejelekan datang dari hal-hal yang baru dari orang-orang belakangan. Jadi lewat insyaallah nanti mungkin kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dihafal. Selesai.